Saya atas nama Adriano Toto dengan NPM 5124040. Di sini saya akan menjelaskan pengertian integral Riemann dan integral numerik serta tujuan, konsep dasar dan contohnya. Yang pertama, pengertian integral Riemann. Integral Riemann adalah definisi matematis dari integral yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva fungsi pada interval tertutup. Konsep ini diperkenalkan oleh Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866 dan menjadi dasar utama dalam kalkulus integral. Tujuan integral Riemann menentukan luas daerah di bawah kurva secara eksak, memberikan dasar teoris bagi semua bentuk integral lainnya, termasuk integral numerik. Memahami akulasi dari suatu perubahan kecil, misalnya jarak dan kecepatan, massa dari densitas, dan lain-lain. Konsep dasarnya, daerah integral dibagi menjadi banyak potongan kecil delta x. Lalu, luas total hitung dengan integral fx a sampai b dx sama dengan i sama dengan 1 sampai n. Fx i delta x. Contohnya, hitung pendekatan integral 0 sampai 2 x pangkat 2 dx dengan Riemann kanan dan n sama dengan 4. Langkah delta x sama dengan 0,5 titik kanan, 0,5, 1, 1,5, 2. Luas sama dengan 0,5 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1,5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. 0,5 sama dengan 0,25 tambah 1 tambah 2,25 tambah 4. 0,5 sama dengan 7,5. 0,5 sama dengan 3,75. Hasil pendekatan sama dengan 3,75. Yang kedua, pengertian integral numerik. Integral numerik adalah metode pendekatan atau aproksimasi untuk menghitung nilai integral tanpa menghitungnya secara simbolik atau tanpa rumus turunan atau anti turunan. Digunakan ketika fungsi tidak dapat diintegralkan secara analitik atau datanya hanya tersedia dalam bentuk tabel atau pengukuran. Tujuan integral numerik yang pertama, mendapatkan perkiraan nilai integral dengan cara komputasi. Yang kedua, digunakan dalam kasus fungsi kompleks, data eksperimen, atau simulasi komputer. Yang ketiga, membantu penyelesaian masalah teknik dan sains yang tidak punya solusi analitik. Konsep dasarnya, integral numerik membagi daerah di bawah kurva menjadi beberapa bagian kecil, lalu menjumlahkan luas tiap bagian menggunakan metode seperti Riemann, Rabsium, atau Simpson. Contohnya, hitung perkiraan dari integral 0 sampai 4 x pangkat 2 tambah 1 dx dengan metode Rabsium dan n sama dengan 4. Langkahnya, a sama dengan 0, b sama dengan 4, delta x sama dengan 1. Nilai fungsi f0 sama dengan 1, f1 sama dengan 2, f2 sama dengan 5, f3 sama dengan 10, f4 sama dengan 17. Rumus Rabsium integral a sampai b fx dx sama dengan delta x per 2 fx0 tambah 2 fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4
sama dengan 1/2, 1 tambah 2, 2 tambah 5, tambah 10, tambah 17 sama dengan 0,5, 1 tambah 3, 4, tambah 17 sama dengan 26. Hasil pendekatannya 26. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode integral numerik. Nah, metode integral numerik digunakan untuk menghitung nilai integral tentu secara pendekatan, terutama ketika fungsi sulit diintegralkan secara analitik atau hanya diketahui pada titik tertentu. Nah, ada beberapa metode di dalam metode integral numerik, yaitu yang pertama, metode trapesium. Metode trapesium adalah metode numerik untuk menghitung integral tentu dengan cara mengganti kurva fungsi dengan garis lurus di antara titik-titik tertentu. Nah, daerah di bawah kurva diaproksimasi sebagai beberapa trapesium, lalu dijumlahkan luasnya. Metode ini cocok untuk fungsi yang tidak terlalu kompleks atau jika hanya kita punya data titik-titik tertentu. Rumus dari metode trapesium. Jika integral yang ingin dicari adalah I sama dengan integral dari A sampai B, f dari X terhadap X, dan interval AB dibagi menjadi N, bagian dengan lebar H sama dengan B kurang A per N. Maka, I kira-kira sama dengan H per 2 dikali dengan F dari X0 ditambah 2 kali F dari X1 ditambah 2 kali F dari X2 dan seterusnya sampai dengan 2 kali F dari Xn min 1 ditambah F dari Xn. Contoh soalnya di sini adalah integral dari 0 sampai dengan 1 X kuadrat X. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan batas atas dan batas bawah, di mana batas atasnya itu sama dengan 1 dan batas bawahnya itu sama dengan 0, dan banyaknya intervalnya itu dibagi menjadi 2 bagian. Untuk luas setiap bagian intervalnya itu H sama dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,5. Maka setiap bagiannya itu adalah ukurannya adalah 0,5. Nah, untuk titik-titik X-nya di mana intervalnya itu adalah sama dengan 2, maka titik-titiknya itu akan sama dengan X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,5, dan X2-nya sama dengan 1. Nah, F dari X0 sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan 0, F dari X1 sama dengan 0,5 dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 0,25. F dari X2 sama dengan 1 dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 1. Maka disubstitusikan ke rumusnya, di mana I kira-kira sama dengan H per 2 dari F X0 ditambah 2F dari X1 ditambah 2F dari X2 dan seterusnya sampai dengan 2F sama dengan X kurang N, maka di sini akan sama dengan I kira-kira 0,5 dibagi 2 dari F0 ditambah 2F dari 0,5 ditambah F dari 1. Maka I kira-kira akan sama dengan 0,25 dari 0 ditambah 2 kali 0,25 ditambah 1. Maka akan sama dengan 0,25 dari 1,5 sama dengan 0,375. Selanjutnya ada aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 adalah metode integral numerik yang menggunakan pendekatan parabola atau fungsi kuadrat untuk mendekati kurva fungsi. Metode ini lebih akurat daripada metode trapesium, terutama jika fungsi halus dan kontinu. Rumus Simpson itu sama dengan I kira-kira sama dengan H per 3F dari X0 ditambah 4F dari X1 ditambah 2F dari X2 ditambah 4F dari X3 dan seterusnya sampai dengan 4F dari Xn kurang 1 ditambah F dari Xn.
XI sama dengan A plus I dikali dengan H. Koefisien 4 untuk titik ganjil, 2 untuk titik genap, kecuali di ujung. Contoh soalnya itu integral 0, 1 X kuadrat X. Dengan banyaknya intervalnya itu sama dengan 2. Langkah-langkah yang pertama sama menentukan batas bawah dan batas atas serta banyaknya intervalnya itu 2 dan lebar setiap intervalnya itu sama dengan 0,5. Untuk titik-titik sama seperti sebelumnya, yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5, x2 sama dengan 1. F dari x0 sama dengan 0, f dari x1 sama dengan 0,25, dan f dari x2 sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus, yaitu I kira-kira sama dengan H per 3 F dari H per 3 F dari X0 ditambah 4F dari X1 ditambah F dari X2. Maka sama dengan I kira-kira akan sama dengan 0,5 dibagi 3 dari 0 ditambah 4 dikali 0,25 ditambah 1 sama dengan 0,5 dibagi 3 dikali dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 0,3333. Yang berikutnya saya akan menjelaskan aturan Simpson 3/8. Aturan Simpson 3/8 adalah salah satu metode integrasi numerik untuk menghampiri nilai integral tertentu. Integral fx dx dengan membagi interval AB menjadi beberapa subinterval yang jumlahnya kelipatan 3. Rumus dasarnya, integral fx dx sama dengan 3h per 8 kali fx0 tambah 3fx1 tambah 3fx2 tambah fx3. Sekarang kita coba contoh sederhana, hitung dengan Simpson 3/8. Soalnya x fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Penyelesaiannya, pertama kita bagi menjadi 3 bagian, jadi h sama dengan 1. Kita buat tabel nilai fungsi. X 0, 1, 2, 3. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Yang 0 ini hasilnya 1, yang 1 hasilnya 2, yang 2 hasilnya 9, yang 3 hasilnya 28. Kemudian masukkan ke rumus. 3/8 kali 1 tambah 3/2. 2-nya dapat dari sini. Tambah 3/9. 9-nya dari sini. Tambah 28. 28-nya dari sini. Sama dengan 23,25. Baik, saya Jessica Victoria Simonora dengan NPM 512405077. Di sini saya akan menjelaskan tentang error atau kesalahan. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu error. Error atau kesalahan adalah selisih antara nilai sebenarnya dari integral dengan nilai pendekatan hasil metode numerik. Artinya, hasil perhitungan kita tidak tepat 100% dan hanya mendekati nilai sebenarnya. Rumus error adalah nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan. Sumber kesalahan atau error terjadi karena, yang pertama, kita mendekati bentuk kurva dengan garis lurus atau metode trapesium, atau parabola atau metode Simpson. Yang kedua, nilai integral dihitung dengan membagi daerah menjadi beberapa bagian, sehingga ada selisih kecil di tiap bagian. Dan yang ketiga, fungsi fx bisa saja tidak halus atau berubah-ubah tajam, sehingga pendekatan tidak terlalu tepat. Kemudian ada error pada integral domain. Pada integral domain, kita membagi daerah di bawah kurva menjadi n persegi panjang kecil. Jika jumlah persegi panjang atau n sedikit, hasilnya kasar dan errornya besar. Semakin banyak pembagian, maka pendekatan semakin baik dan error makin kecil. Jadi, Riemann sum hanya memberi pendekatan awal, dan semakin banyak interval, semakin akurat hasil integralnya. Kemudian ada error pada aturan Simpson. Aturan Simpson atau Simpson Rule
memberikan hasil lebih akurat karena kurva fungsi didekati dengan parabola bukan garis lurus seperti metode trapesium. Namun, tetap ada error kecil karena parabola yang digunakan tidak sama persis dengan bentuk kurva sebenarnya. Semakin halus fungsi dan semakin banyak pembagian atau n makin besar, maka errornya makin kecil. Kemudian ada rumus umum dan rumus error dari integral Riemann dan aturan Simpson. Yang pertama, rumus umum dari integral Riemann yaitu integral fx a sampai b kira-kira sama dengan penjumlahan i sama dengan 1 sampai n dengan f titik ke i, delta x. Dengan delta x-nya itu adalah b kurang a per n. Rumus error dari integral Riemann tidak ada rumus pasti karena errornya berkurang jika n diperbesar. Kemudian, aturan Simpson ada dua, yaitu aturan Simpson 1,3 dan aturan Simpson 3,8. Rumus umum aturan Simpson 1,3 adalah integral fx a sampai b kira-kira sama dengan h per 3 fa plus 4f x1 plus 2f x2 plus dan seterusnya plus fb. Rumus errornya yaitu ES sama dengan B kurang A pangkat 5 per 180N pangkat 4 dikali F pangkat 4 dikali X. Aturan Simpson 38, rumus umumnya adalah integral Fx A sampai B kira-kira sama dengan 3H per 8 FA plus 3F X1 plus 3F X2 plus 2F X3 plus dan seterusnya plus FB. Rumus error dari aturan Simpson 8 adalah ES38 sama dengan minus 3B kurang A pangkat 5 per 80N pangkat 4 dikali F pangkat 4 dikali X. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral numerik. Yang berikut, aplikasi integral numerik dengan 3 bagian utama, yaitu yang pertama, menghitung luas bidang atau integral tertentu. Yang kedua, menghitung volume benda putar. Yang ketiga, simulasi grafik, fungsi dan hasil integrasinya. Yang pertama, menghitung luas bidang dengan integral tertentu. Integral tentu adalah suatu cara dalam matematika untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi f dalam kurung x pada interval tertentu, yaitu dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Secara umum, rumus integral tertentu ditulis sebagai FAB sama dengan F dalam kurung X kali DX. Artinya, kita menjumlahkan seluruh luas kecil atau dA di bawah kurva Y sama dengan F dalam kurung X dari batas bawah A hingga batas atas B. Yang pertama, metode trapesium. Rumusnya FAB sama dengan F dalam kurung X kali DX sama dengan F dalam kurung A tambah 2F dalam kurung X1 tambah 2F dalam kurung X2 tambah 2F dalam kurung XN kurang 1 tambah F dalam kurung B dengan H sama dengan B kurang A per N. Yang berikut contoh luas bidang. Hitung luas daerah di bawah kurva F dalam kurung X sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 menggunakan metode trapesium dengan N sama dengan 4.
Luas daerah di bawah kurva f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Penyelesaiannya gunakan rumus integral, yaitu x kuadrat kali dx sama dengan x pangkat 3 per 3. Substitusikan batasnya, L sama dengan x pangkat 3 per 3, determin 20 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 kurang 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3. Hasilnya L sama dengan 8 per 3 sama dengan 2,67 satuan luas. Artinya, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat dari x sama dengan 0 ke x sama dengan 2 adalah 2,67 satuan luas. Yang kedua, menghitung volume benda putar. Jika daerah di bawah kurva Y sama dengan F dalam kurung X diputar terhadap sumbu X, jari-jari A, B, F sama dengan X, F dalam kurung X kuadrat kali DX. Contoh soal, hitung volume benda hasil putaran kurva F dalam kurung X sama dengan X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 terhadap sumbu X. Volume sama dengan jari-jari integral 0 sampai 2 X kuadrat kali DX sama dengan jari-jari kali X pangkat 3 per 3 integral 0 sampai 2 sama dengan jari-jari kali 8 per 3, 8 jari-jari per 3. Hasilnya volume sama dengan 8,3776 satuan pangkat 3, atau jika jari-jari sama dengan 3,1416. Yang ketiga, simulasi grafik, fungsi dan hasil integrasi. Secara visual, aplikasi bisa menampilkan yang pertama kurva fungsi Y sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua, area di bawah kurva diwarnai. Yang ketiga, nilai integral atau luas sebagai hasil perhitungan. Contoh fungsi F dalam kurung X sama dengan X kuadrat, A sama dengan 0, B sama dengan 2. Yang berikut simulasi grafik. Pertama, kurva parabola naik dari 0,0 ke 2,4. Yang berikut area di bawah kurva diwarnai sebagai luas integral. Yang berikut nilai integral ditampilkan di bawah grafik. Yang berikut gambaran aplikasi atau konsep tampilan. Di sini ada input dan output. Sekian dan terima kasih.